Halo warga sipil Indonesia, kembali lagi bersama kita di Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini nih kita berada di segmen Waktu Sipil Berdialog atau bisa disebut dengan WASID. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan narasumber yang sangat-sangat menarik tentunya, yaitu Mbak Nita Fatmadewi. Nah, Mbak Nita Fatmadewi sendiri ini bukan cuma mahasiswa teknik sipil, tetapi beliau juga aktif banget nih di organisasi-organisasi yang ada di kampus. Dan juga pernah menjadi duta anti kekerasan seksual di tahun 2023 dan juga di tahun 2024. Langsung saja teman-teman kita sapa langsung Mbak Nitanya. Halo Mbak Nita, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, jadi teman-teman di sini kita mengangkat tema yaitu Real State of Civil Engineering Student dan Studying, Achieving, dan Interning. Nah, untuk topik pertama yaitu studying. Kita akan kupas tuntas tentang dunia perkuliahan mahasiswa teknik sipil bersama Mbak Nita. Nah, Mbak Nita, menurut Mbak Nita sendiri nih, untuk mahasiswa teknik sipil, bidang apa saja sih yang harus dikuasai dan agar lebih optimis saat di tempat magang nantinya? Oke, aku jawab ya. Oke, baik Mbak. Kalau menurutku sejauh dari semester pertama sampai semester akhir nanti, itu yang paling penting buat teman-teman kuasa itu di bagian desain sama perencanaan. Karena itu kan nanti teman-teman sipil pasti lah setelah lulus pasti kerjanya di bidang perencanaan maupun dari desainnya gitu. Jadi itu nanti juga berguna banget sih waktu magang. Karena rata-rata teman-teman waktu magang juga pasti berkecimpung di bagian revisi gambar, kemudian juga hitungannya dan lain-lain itu pasti ada gitu. Wah, kayaknya seru banget nih Mbak kalau kita sama-sama belajar dan sama-sama bisa untuk menguasai semua bidang yang ada di teknik sipil tentunya. Kalau Mbak Nita sendiri nih, punya nggak sih suatu momen ketika Mbak Nita, wah kayaknya ilmu ini sangat-sangat tercapai nih di dunia magang. Pakai gitu kan Ya, ya. sangat-sangat kepake nih Oke. Mbak. Kalau sejauh aku magang nih ya, itu kan ada beberapa tugas tuh di magang. Kita tuh disuruh ngerevisi gambarnya, terus kemudian hitung volumenya juga dan lain-lain. Nah, wahnya itu di bagian waktu detik itu juga kita kayak disuruh bikin kayak ini nanti ada tugas ini, kamu bisa nggak? Nah, jadi hal-hal yang kita rasa kayak ya udahlah kita eh, biasa aja ngikutinya, kayak misal ada matkul MBS, ada matkul apa, kalau misal kita biasa aja waktu magangnya ini nih yang baru kerasa kayak oh ini kemarin aku diajarin sama Bu Krisna kayak gini nih Iya. ternyata, oh waktu revisi ini ternyata butuhnya di sini nih gitu. Tapi paling penting sih di bagian gambarnya, terus ngitungnya juga. Karena aku kan juga di lapangan juga kan buat ngecek dan lain-lain. Itu kan kita disuruh baca gambar tuh. Iya. Waktu mata kuliah jalan, itu tuh kita ngerasanya masih kayak agak bingung. Ini buat apa sih baca kayak gini? Karena kita nanti masuknya kan perhitungannya kan tinggal masukin tuh, misal D10, D8 kayak gitu. Oh ternyata waktu di magang itu benar-benar kepake tuh karena kita habis ngecek gambar terus langsung ngecek di lapangannya, oh ini bener gak nih sengkangnya kayak gitu gitu. Nah itulah baru kepake, rata-rata kayak gitu sih sebenarnya. Kayaknya seru banget ya Mbak Nita tentang momen-momen Mbak Nita selama Mbak Nita belajar di dunia perkuliahan dan Mbak Nita langsung terapkan nih di dunia magang. Nah, kalau kita berbicara tentang mahasiswa nih Mbak, tentunya semua mahasiswa punya prestasi yang tak terduga nih Mbak Nita. Nah, dan juga prestasi ini suatu pencapaian dan juga apa ya bisa dibilang untuk membangun relasi dan juga networking ke depannya. Itu penting banget sih kalau buat mahasiswa. Kalau buat Mbak Nita sendiri gimana, Mbak? Soal pengaruh networking ya, Iya.
Kalau menurutku penting sih sebenarnya. Kita kasarannya gini ya. Kalau waktu awal nih kita masuk kuliah, itu biasanya kan banyak tuh yang orang kayak kamu itu relasi itu penting di dunia pekerjaan. Itu nanti kamu dapetinnya waktu kuliah. Itu kuliah juga relasi penting nih buat ini nih. Tapi ada beberapa mahasiswa yang ngerasa kayak kurang penting nih karena sekalipun gak ada relasi aku bisa nunjukin dengan kemampuanku. Tapi ternyata, nah itu tadi di networkingnya itu tadi itu ternyata penting banget relasi. Jadi kenapa kok kita nggak bisa diam-diaman aja udah selesai matkul pulang itu nggak bisa karena di dunia kuliah itu kompleks. Kita banyak presentasi juga, banyak tugas-tugas, banyak laprak itu yang kita pasti butuh kerjasama tim ya. Jadi kayak kalau misal kita nggak kenceng di networkingnya, itu nanti kita bakal kesusahan sendiri di dunia perkuliahan ya, gitu. Wah, kayaknya penting banget nih Mbak kalau semua mahasiswa bisa mempunyai relasi serta jaringan yang luas. Nah, untuk memperoleh itu pastinya kita ada suatu kegiatan yang bukan hanya di akademik saja nih Mbak, pasti Ya, juga di non akademik iya juga. benar-benar. Nah, mungkin dari Mbak Nita sendiri mungkin punya pandangan serta rekomendasi nih buat mahasiswa di tahun kedua untuk belajar untuk mengimprovisasikan dirinya luar ke luar kampus begitu. Oke, ini aku dari segi pengalamanku dulu ya. Iya. Di tahun pertama itu kita kaderisasi lah ya, kaderisasi habis itu mulai perekrutan hima. Nah habis itu di tahun kedua kita, aku nih fokus hima, fokus hima, terus baru di tahun kedua ke ketiga mulailah nggak cuma di bagian dalamnya lingkungan sipilku aja, tapi aku juga harus keluar. Keluar akhirnya aku ikutlah duta anti kekerasan seksual. Aku ikut, akhirnya tahu nih pandangan dari banyak fakultas lain selain fakultas teknik, selain dari sipilnya sendiri. Jadi banyak pandangan, habis itu barulah masuk di semester akhir itu fokus. Nah, terus kalau misal teman-teman nanya nih, kira-kira di tahun kedua itu enaknya kita ngapain Mbak? Gitu kan. Iya, Nah, kalau di tahun kedua, karena mata kuliahnya itu udah mulai di mulai penjurusan, udah nggak ada tuh yang namanya mata kuliah bahasa Indonesia, itu udah nggak ada. Mulai mata kuliah bahasa Inggris tuh udah nggak ada. Jadi kita udah full mata kuliah dari sipil. Nah, itu pastinya akademik nggak ketinggalan lah ya. Jadi teman-teman di tahun kedua bisa ningkatin kompetensi. Itu ikut pelatihan, pelatihan software, terus kemudian pelatihan-pelatihan lain. Itu oke banget. Terus kemudian teman-teman juga bisa banget ikut kompetisi. Karena kan aku lihat teman-teman banyak banget yang ikut lomba balsa, kemudian lomba tender dan lain-lain. Nah, itu keren banget. Karena itu nantinya bakalan berpengaruh kalau kalian di dunia kerja nanti. Teman-teman bakal ada gambaran lah ya. Nah, ikut kompetisi, kemudian pelatihan udah. Tapi itu kan di bagian hard skill-nya aja. skillnya saja Mbak. Nah, di bagian soft skill itu juga perlu dikembangin, salah satunya ikut organisasi. Organisasi ini nggak melulu hima ya, ada organisasi sosial, kemudian ada volunteer juga. Nah, itu kalian harus imbang antara soft skill sama hard skillnya. Karena soft skill itu kan dia termasuk kemampuan emosional, kemampuan lobbying, kemudian ada kemampuan emosional. Nah, itu tuh nggak bisa kamu dapetin kalau kamu terpaku sama kompetisi, kamu terpaku sama skill dari hard skillmu itu tadi. Jadi kamu harus ngimbanginnya dari soft skillnya di organisasi. Itu penting banget. Karena nanti kamu pinter tapi kamu nggak bisa komunikasi, kamu nggak bisa lobbying, itu kamu juga bakal susah. Tapi kalau kamu bisa lobbying, tapi kamu nggak menawarkan apapun di skill kamu, itu juga susah. Makanya harus balance antara hard skill sama soft skill. Terus kenapa kok penting banget buat ikut pelatihan-pelatihan? Itu karena nanti kamu kan dapat sertif ya. Dapat Nah, sertif ya. ya sertif itu jaminan kamu yang bisa nunjukin bahwa aku punya kompetensi di bidang ini. Itu ada sertifnya gitu. Penting banget itu.
Kalau saranku emang agak sibuknya di tahun kedua ya, Iya kayak ya Mbak, sibuk kayak banget jadi mahasiswa. sibuk banget jadi Heeh. mahasiswa. Emang kayak gitu teman-teman, karena di tahun kedua itu benar-benar tahun harus aktifnya, terpacunya di situ. Karena tahun ketiga kamu udah bergelut di magang, udah bergelut di KKN, kegiatan-kegiatan di luar di kampus Merdeka itu kamu ikut semua. Dan kalau kamu ibaratnya double job desk, triple job desk di situ kayak berat banget ya, karena harus wirawirinya itu loh. Iya nih Mbak, pastinya sangat-sangat sibuk Benar. banget. Makanya di tahun kedua itu dimaksimalkan untuk ikut kegiatan-kegiatan yang melatih kerja sama tim, sama kompetensi dan juga keahlian yang harus kamu asah tentunya. Itu sih kalau dari aku ya. Gitu. Oke, baik Mbak. Untuk lalu gimana nih Mbak? Menurut Mbak Nita sendiri nih, Mbak Nita kan juga pernah menjadi staf muda dan juga staf ahli di himpunan mahasiswa teknik Iya, sipil benar-benar. tentunya. Nah, itu sendiri gimana perbedaan diri Mbak Nita ketika mengikuti hima dan juga cuman menjadi mahasiswa biasa saja? Oke. Sebenarnya kalau dibilang pengalaman jadi mahasiswa biasanya itu nggak terlalu dapat. Karena setelah selesai kaderisasi itu langsung ada rekrut hima. Itu aku ikut tuh. Jadi kayak pengalaman sebelum jadi hima dan jadi mahasiswa biasa itu nggak terlalu dapat. Karena setelah itu fokus hima. Cuman untuk rasa yang mungkin perbedaan ya antara mahasiswa biasa dan juga setelah ikut organisasinya itu ada di bagian relasinya itu tadi. Nah, jadi ketika teman-temanku yang tidak ikut organisasi, itu mereka rata-rata mungkin nanyanya ke kita-kita, ke teman-temannya. Nah, sementara teman-teman yang ikut hima itu ada beberapa hal yang kita nggak bisa nanya ini di teman sebaya. Contohnya kayak pengalaman. Contoh kayak matkul-matkul yang memang kita belum menguasai, tapi ada yang sudah selesai. Kita nanya cutting, terus kemudian kita juga komunikasi sama dosen dan lain-lain. Nah, kayak gitu yang mungkin untuk teman-teman mahasiswa biasa mungkin agak susah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa biasa itu juga kompetensinya punya hal yang lebih di atas teman-teman hima. Jadi sebenarnya sama aja sih, tergantung dia. Cuma ya memang hal yang nggak didapatkan oleh mahasiswa biasa itu rata-rata di bagian relasinya itu tadi. Karena dari aku sendiri, sejauh aku ikut hima, itu ada beberapa mata kuliah yang aku rasa aku butuh nih, butuh mentor. Tapi kalau misal aku nanya ke dosen, itu kan kita nanya waktu kelas ya. Waktu Kita kelas nanya Mbak. waktu kelas. Nah, sementara kita ngerjain tugas kan kadang sambil ngopi, ya kan? Ya, tentunya Sambil itu Mbak untuk ngopi, kadang mahasiswa. juga sambil nongki-nongki lah sama temen kan. Ya. Nah, di situ aku bisa tuh nanya ke kakak tingkatku. Biasanya aku gitu. Kayak, Mas aku ada mata kuliah yang kurang paham nih di bagian ini. Mbak, aku ada bagian ini yang kayak gimana ya? Nah, karena dari kenalanku kating-katingku tadi bisa ngasih tahu nih, itu aku kemarin tugasnya kayak gini. Dan nanti kamu diurutin nih mulai dari sini. Nah, dari situ aku akhirnya ngerasa kayak aku dibantu sama relasi-relasi yang udah aku bangun karena aku ikut hima. Heeh. Tapi nggak melulu kayak kita harus ikut hima dulu baru dapat relasi kayak gitu enggak Ya, sih. Teman-teman ikut volunteer kepanitiaan oke banget tuh. Nggak perlu tentunya pasti ikut, banyak heeh, ya nggak Mbak. perlu ikut hima tapi ikut Betul. kepanitiaan dan kita juga jalin komunikasi yang erat sama teman-teman di luar angkatan kita itu oke banget menurutku. Relasinya Tetapi di nih situ. Mbak, kalau Iya. kita berbicara tentang mahasiswa yang sibuk terus di kampus, habis itu sama mahasiswa yang cuman kuliah mementingkan akademis saja, itu kalau kata orang-orang nih Mbak, mahasiswa yang sibuk berorganisasi itu nilainya jelek-jelek. Itu menurut pandangannya dari Mbak Anita itu gimana? Sebenarnya itu bisa benar, bisa salah juga ya. Karena jadi mahasiswa yang kupu-kupu ya Ya, istilahnya. Kupu-kupu kupu-kupu itu Mbak. nggak salah sama sekali kok teman-teman. Teman mau kupu-kupu itu nggak masalah. Tapi mau kuliah broker juga nggak masalah banget ya. Tergantung passion ya. Karena ada beberapa teman-teman yang ngerasa keforsir energinya karena ikut organisasi. Nah itu tuh yang perlu digali bahwa nggak usah memaksakan diri di sana. Tapi setidaknya kamu paham sama kompetensi apa yang mau kamu ambil.
skill apa yang mau kamu kembangkan di situ. Nah, waktu teman-teman ngerasa aku bisa ngambil kompetensi ini tanpa ikut hima, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa yang merasa hima jadi salah satu wadah juga nggak apa-apa, boleh banget. Karena kan emang itu kan ya tujuan hima. Nah, kalau misal teman-teman yang kuliah pulang dibandingkan dengan IPK-nya teman-teman yang organisasi, itu tergantung pribadinya juga sih, nggak bisa Tergantung karena cara memanage waktunya ya. karena teman-temanku juga ada yang IPK-nya oke, ikut hima, ada juga teman-teman yang nggak ikut hima tapi IPK-nya ya udah gitu aja kan. Tapi sejauh ini tergantung dari teman-teman sendiri. Karena menurutku dari aku juga ya, aku juga sempat beberapa semester ngerasa ada penurunan nih di nilai akademik. Ya tapi aku kejar, jadi nggak ada lah yang namanya kita males-malesan karena ikut hima. Karena rata-rata memang problematikanya teman-teman di kelas gitu ya. Ya. Kalau misal sama ada nih kubu yang hima dan tidak Kubu yang hima. tidak hima. Nah itu bisa tuh kayak gitu tuh ya. Aku juga beberapa kali nemuin yang kayak gitu. Kayak teman-teman yang tidak hima ini merasa keberatan kalau dapat kelompok yang hima. Karena dirasa hima ini nggak kerja. Karena kebanyakan rapat. Iya nggak ya? Rapat terus Iya nggak ya? gitu ya, Pak. Iya benar. Ada beberapa yang Sangat sibuk seperti sekali itu. ya. Nah, itu nanti akhirnya jadi pandangan yang salah. Karena mereka ini akhirnya beranggapan bahwa teman-teman ini ikut hima cuma ngambil enaknya aja. Waktu ada tugas akademik minta digendong temennya. Yang tidak ikut hima ya. Jadi kayak teman-teman ikut hima terus waktu ada kerja kelompok bikin tugas itu nggak mau ngambil job desk kelompok. Nah itu nggak bener tuh kayak gitu. Terus gantungin temen-temennya itu nggak boleh, alasan aku nggak bisa nih hadir kerja kelompok, nggak bisa nih nugas jam segini karena aku ada rapat. Nah kayak gitu terus kan yang bikin kesannya kayak anak hima nih menomorduakan akademik gitu loh. Iya, Pak, terus daripada rapat-rapat terus. daripada hima ya. Nah itu yang salah sebenarnya. Dan itu juga harusnya ada ya, contohnya seperti itu ada, tapi cuma memang tidak kelihatan aja kayaknya. Mungkin grundel, ibaratnya kayak grundel di belakang gitu loh, kayak teman-teman yang nggak hima. Iya. Nah tapi nggak cuma, kalian tuh nggak cuma dari anak-anak non hima aja, ada juga teman-teman anak yang istilahnya kupu-kupu lah ya, itu kan beberapa dia bisa dibilang introvert atau susah berkomunikasi ya. Susah untuk cara bekerja bersama Nah, orang ya, Mbak. Itu. Jadi mungkin ada merasa kayak kita dapat nih kelompok yang dia tidak punya pengalaman untuk berorganisasi sehingga kemampuan berkomunikasinya pun juga kurang di situ. Nah, ketika kurang, balik lagi lah di kelompokan ya. Ada yang namanya presentasi, nggak bisa ngomong. Itu yang bikin poin presentasi kelompok itu anjlok. Nah itu, jadi minusnya di masing-masing bagian itu pasti ada. Nah makanya kayak kita sekarang kalau misal dari aku ikut organisasi karena memang aku pengen ngasah skill komunikasiku sama orang. Jadi nggak cuma kemampuan yang ada kan kayak manajemen waktu yang kasar-kasarnya gitu, kayak kita harus ikut organisasi karena manajemen waktu, kita nanti bisa public speaking. Nah itu enggak teman-teman, kayak itu juga hal yang menurutku basic lah diomongin. Tapi sebenarnya di dalam itu kita nggak harus kok kita belajarnya melulu di manajemen waktu, belajarnya di public speaking. Tapi menurutku organisasi ini ngebantu aku untuk bersosialisasi. Kemampuan emosionalku dapat di situ. Kemudian kemampuan untuk bersosialisasi, kemudian bekerja dalam tim. Nah, aku dapatnya di situ. Karena yang paling penting tuh itu. Bukan di public speakingnya. Itu bukan. Karena kita nggak setiap hari ngomong di depan orang banyak. Pak. Tapi kita dituntut buat bisa komunikasi. Cara bekerjanya. Bisa ngertiin timbal balik sama orang lain. Nah, itu yang penting sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang hima dan juga mahasiswa yang hanya mementingkan akademik nih, Mbak. Pastinya untuk mahasiswa hima yang ya juga pasti banyak bonusnya nih untuk ikut hima.
Selain mereka juga pintar di akademik, lalu juga bisa net teamworking, habis itu public speaking. Itu kalau menurut mbaknya sendiri nih, wanita sendiri nih, ada nggak sih strategi khusus ala Mbak Nita nih untuk mencapai nilai yang bagus, tetapi juga tidak tidak meninggalkan tanggung jawab di hima tersendiri. Kalau misal kita bahas strategi khusus ya, Iya. gimana supaya akademik oke, kemudian gak lupa kita bisa komunikasi juga, kegiatan di luar akademik juga oke. Kalau dibilang strategi itu, aku akademik pasti kalau ada tugas dikerjain, itu penting. Itu hal basic yang semua mahasiswa bisa melakukan. Jangan pernah lupa ngerjain tugas. Terus diatur skala prioritasnya juga. Jadi kan pasti tuh ada yang namanya kayak keluarga, kuliah, kemudian organisasi dan lainnya tuh pasti jadi pertanyaan umum lah ya untuk anak-anak organisasi. Nah, teman-teman jangan pernah lupain kuliah. Jadi kamu kalau misal ada tugas kerjain, karena itu hal basic yang semua mahasiswa harus Diprioritaskan ya Mbak. harus melakukan, dikerjakan. Waktunya kuliah ya kuliah. Gak boleh tuh ada izin kesiangan karena semalam rapat sampai jam 3 pagi. Itu gak boleh kayak gitu ya. Ada kuliah, kuliah. Kemudian ada tugas, tugas. Ujian juga ujian. Kita ujian jujur. Jangan sampai nyontek dan lain-lain kecuali ada yang namanya diizinkan untuk open book. Open book. Gitu. Jangan menggantungkan lah ya. Habis itu barulah imbang, ngejar hal-hal di luar akademik. Kayak aku termasuk ikut hima tadi, ikut beberapa volunteer, terus ikut duta AKS tadi. Jadi kan kayak kelihatan sibuk banget ya. Sibuk banget ini. Jadi kayak mengimbangi. Karena kita otomatis kalau kita ikut hima, teman-teman hima ini kan juga anggota teman-teman hima ini kan juga mahasiswa kan, otomatis tujuannya juga sama, kuliah juga. Jadi kita menyamakan kuliah, selesai kuliah barulah kita atur yang namanya rapat, ya kan, rapat untuk ngurusin prokeran, biasanya kan kayak gitu. Kayak gitu Mbak. Harus diprioritaskan dulu ya Mbak. Bener, harus bagi job desk juga, jangan mau double triple job desk karena organisasi orang yang hilang ya. Iya Mbak, biasanya pastinya. kayak gitu. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang tentang pembelajaran di dunia perkuliahan, habis itu tentang cara mendapatkan prestasi, cara kita bisa memanage waktu antara hima dan juga kuliah. Nah, untuk yang sekarang nih Mbak, yang terakhir, kita akan berbicara tentang cara mendapatkan tempat magang. Nah, tentunya Mbak Nita sendiri nih punya pengalaman suka dukanya Mbak Nita untuk mendapatkan tempat magang. Sebenarnya tempat magang itu aku dapat info dari temanku. Itu temanku juga karena kita anak hima juga, teman-teman vokasi itu ya. Teman-teman vokasi dapat info, kemudian dari temanku bilang, oh ini ada info magang nih, kita ngajuin. Gak ada orang dalam tuh ya. Kita ngajuin, kita ketemu lah sama yang ngurusin, kita bilang, kita ngajuin surat, kita bilang kalau kita ada tugas buat magang sekian bulan, habis itu udah selesai. Udah gitu aja sih. Kalau misal suka duka kayak nggak yang ribet-ribet ya nyari magangnya kayak harus lari-larian ke sana ke sini, nggak ada sih. Cuma karena nanya-nanya, lebih seringnya nanya-nanya temen sih kayak ada Berarti info magang nggak? sangat penting banget nih Mbak ya untuk Benar-benar. untuk kita menjaring sosial, untuk membangun jaringan serta relasi untuk mendapatkan magang. Iya, makanya itu aku juga nggak expect bakalan dapat informasi dari teman vokasi ya. Sementara teman-temanku di sini teman S1 TS ini juga pada nyari-nyari nih, tapi teman-teman vokasi dapat info nih dari teman-teman vokasi, nah kayak gitu. Kan kalau misalnya kita nggak membangun jaringan sosial yang luas, kita juga infonya juga bakalan sedikit. Gitu. Nah, kalau kita nih Mbak, untuk mahasiswa yang mau magang nih Mbak, kan kayaknya di tahun ini susah banget ya untuk mendapatkan magang. Iya, susah Sepertinya banget. susah banget Mbak. Waduh. Nah, mungkin ada nih tips ala Mbak Nita untuk strategi khusus untuk buat dapetin tempat magang. Kalau dari aku, kemarin tuh aku juga sempet sih ditanyain sama adik tingkat soal info magang dan lain-lain. Nah,
sejauh dari pengalamanku itu teman-teman coba deh mulai survei di daerah-daerah sekitar Surabaya ya. Kemarin itu sempat beberapa temanku waktu magang dulu itu mereka keliling Surabaya buat cari proyek. Buat cari proyek aja Cari nih, Mbak. proyek, masukin satu-satu, nanya security-nya. Pak, permisi, kita mau ngajuin magang, kira-kira boleh nggak? Nah, kayak gitu. Kalau tidak ada kenalan orang-orang proyek ya, biasanya kayak gitu. Mulai Ordal lah ya, muter, Mbak. kalau nggak ada ordal lah ya, kasarannya gitu. Mulai muter, udah gitu aja sih sebenarnya ya. Kayaknya seru banget ya, Mbak. Kayak perjalanan dari kita mencari magang, dari kita pembelajaran di dunia perkuliahan, habis itu mencapai prestasi. Kayaknya seru banget nih. Nah, mungkin ini ada pesan terakhir dari Mbak Nita untuk teman-teman supaya bisa lebih semangat untuk menjalani kuliah dan juga lebih produktif juga. Gitu ya. Aduh, gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang semangat, kalau aku nyemangatin, kalau orang yang nggak mau semangat ya nggak bakal semangat ya. Benar juga, Mbak. Tapi seenggaknya yang jadi patokan aku buat terus bertahan sampai sekarang itu tujuan awalku kuliah buat apa? Aku paham kayak teman-teman mahasiswa itu nggak semua yang mereka kuliah karena pure pengen aja kuliah gitu, enggak. Ada beberapa yang memang tuntutan orang tua, ada yang memang impiannya juga, ada yang memang sampai banting tulang, sampai kerja dan lain-lain Untuk buat membantu orang tua, kuliah. Mbak ya. Kalau menurutku, kalau nggak semangat, nggak usah semangat, nggak apa-apa. Tapi setidaknya jangan terus putus di tengah jalan karena memang kamu sendiri tidak yakin. Padahal yang kamu yang mulai pengen kuliah tuh kamu, kemudian tujuan awal kamu kuliah buat apa, yaudah itu pertahanin sampai akhir. Karena ya pasti ada perbedaan lah yang signifikan. Kemudian yang menurutku ya, aku juga susah payah menurutku ya. Kayak susah payah banyak banget suka duka selama kuliah. Dan kita kayak beberapa kali merasa ini sebenarnya worth it nggak ya kayak gini. Sementara aku aja udah ngorbanin banyak hal. Kalau menurutku ya pasti worth it lah. Kalau misal kita nggak dapet feedback, nggak dapet tujuan dari Tuhan, kenapa dari awal kita lolos di Memulai. sipil ya? Nah, Kan gitu ya. iya, Kayak Mbak. aku ngerasa aku Pastinya salah seperti itu. jurusan, tapi aku bisa keterima di sipil ya nggak main-main dong. Pastinya dong, Mbak. Karena kan jurusan teknik sipil ini juga sangat berpengaruh juga. Iya, Nah, kayaknya mungkin dari pengalaman yang Mbak Nita bagikan nih kepada teman-teman semua, ini kayaknya seru-seru banget nih dari mulai pembelajaran di dunia iya, perkuliahan, habis itu cara mendapatkan prestasi, habis itu soal tentang hima, habis itu tentang cara mendapatkan magang. Nah, kayaknya sudah sampai di ujung acara nih, Mbak. Terima kasih banget iya sama buat Mbak sama-sama. Nita karena sudah berbagi pengalamannya. Dan juga buat teman-teman semua, tetap semangat dan juga semoga dengan cerita yang diceritakan Mbak Nita ini bisa menjadi motivasi dan juga semangat untuk kalian semua. Amin, amin. Tetap stay dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode wasit-wasit selanjutnya. Terima kasih. Dadah Terima kasih, teman-teman. dadah.